Pencarian akan kesadaran penuh bukanlah sebuah jalan yang diberi jawaban, melainkan sebuah jalur yang diterangi oleh keheningan dan tanpa berpikir. Dalam sebuah dunia di mana kita terus-menerus berbicara kepada diri kita sendiri melalui pikiran-pikiran dan perenungan terdalam kita, terdapat nilai yang besar dalam berhenti untuk menjadi sesuatu. Ketika kita memutus hubungan dari pusaran pikiran, dari konsep-konsep dan kategori-kategori yang telah kita konstruksi, terjadi sesuatu yang magis. Masa lalu dan masa depan memudar dan meninggalkan kita di sini, dan sekarang, dan yang abadi. Keadaan ini membawa kita dalam kontak dengan bentuk murni kita yang terletak di luar dualitas subjek dan objek, pemikir dan pemikiran, indera dan perasaan. Kehadiran ini bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh atau dicapai melalui metode dan praktik-praktik. Bahkan, upaya semata untuk menangkapnya bisa menjauhkannya. Di sini paradoks menjadi jelas. Dalam mencari yang tak terucapkan, Anda menjauhkan diri dari itu. Dengan memperbolehkan diri Anda untuk berada di tempat di mana Anda sudah berada, Anda menemukan diri Anda sendiri. Hal ini adalah konsep yang sering dieksplorasi dalam filsafat Jnana Yoga, yang mendorong kita untuk mengasah intelektualitas kita hingga batasnya, hingga tidak ada lagi pertanyaan yang harus diajukan. Tetapi mengapa ini sering begitu sulit? Karena gagasan itu membuat kita bingung bahwa tidak ada apa-apa atau siapa-siapa yang mengontrol. Pikiran kita menginginkan struktur, arti, dan tujuan, dan ketidakhadiran dari sesuatu yang mengontrol menyebabkan semacam vertigo intelektual atau ketidaknyamanan. Namun, ketidaknyamanan ini adalah bagian dari perjalanan dan merupakan sebuah tahap yang memaksa kita untuk menghadapi ketakutan dan ketidakpastian terdalam kita. Ketika kita mencapai titik ini, kita memiliki dua pilihan: mundur ke kenyamanan keyakinan dan struktur mental, atau merangkul ketidaktahuan dan terjun ke dalam kompleksitas eksistensi. Karena kita memilih yang terakhir, kita memberi ruang bagi pandangan yang lebih dan langsung tentang dunia dan semesta, mirip dengan pandangan anak kecil atau bahkan bayi yang melihat hidup bukan sebagai sesuatu yang harus dipecahkan, melainkan dijalani sepenuhnya. Keadaan kesadaran ini, meskipun mengganggu, tetapi juga membebaskan. Ini memungkinkan kita menyadari bahwa kita tidak terpisah dari alam semesta di sekitar kita, tapi kita adalah bagian darinya yang saling terhubung dalam tarian peristiwa dan sensasi yang kompleks. Dan dalam kesatuan ini, kita menemukan kebebasan sejati. Bukan lagi saya yang harus dipertahankan atau lawan yang harus ditaklukkan. Jadi, pengungkapan terbesar dari semuanya adalah bahwa Anda sudah ada, selalu ada, dan akan selalu ada. Tantangannya terletak dalam memperbolehkan diri Anda untuk mengenali kebenaran ini, bukan melalui pikiran, melainkan melalui pengalaman langsung, di sini dan sekarang. Dalam pengalaman ini, Anda tidak akan menemukan sesuatu yang harus dicapai atau diperoleh, melainkan sesuatu yang selalu ada di sana, menunggu untuk ditemukan, yaitu diri Anda sendiri. Adalah penting untuk dipahami bahwa koneksi yang dalam dengan di sini dan sekarang ini bukanlah pelarian dari realitas atau pemisahan dari kehidupan. Sebaliknya, persepsi yang jelas dan langsung ini memungkinkan kita untuk hidup lebih otentik, merespons situasi dengan lebih sensitif dan kurang reaktif. Dalam praktiknya, hidup di saat ini bukanlah berarti meninggalkan perencanaan atau mengabaikan masa lalu, melainkan tidak dipenjara oleh mereka. Kebijaksanaan yang ditemukan dalam kesadaran memungkinkan kita untuk membedakan kapan pikiran kita membantu kita dan kapan mereka mengalihkan kita dari inti kehidupan. Pemahaman ini juga memberi kita kebebasan untuk hidup di saat ini.
dengan menyadari bahwa kesalahan dan kegagalan hanyalah peristiwa sementara yang menawarkan peluang untuk belajar dan berkembang. Mereka tidak mendefinisikan siapa kita. Ini adalah pelajaran penting, terutama dalam masyarakat yang sering menghakimi kita berdasarkan pencapaian dan kegagalan kita. Dengan memeluk pemahaman yang lebih dalam ini, kita juga menemukan cara baru dalam interaksi sosial. Ketika kita sepenuhnya hadir, interaksi kita tidak lagi menjadi transaksi atau permainan kekuatan, melainkan pertemuan jiwa yang sungguh-sungguh. Halangan yang telah kita bangun, baik itu status, kekayaan, atau ideologi, mulai larut dan mengungkapkan kemanusiaan yang sama yang kita bagikan. Bentuk kesadaran yang lebih tinggi ini juga membuka jalan untuk belas kasihan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Ketika Anda melihat diri Anda sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan, menjadi lebih sulit untuk mengabaikan penderitaan di sekitar Anda, untuk menyadari bahwa kebebasan dan kesejahteraan orang lain sangat terhubung dengan kebebasan dan kesejahteraan Anda sendiri. Banyak praktik meditasi dan teknik kesadaran memiliki akar dalam pemahaman ini dan digunakan saat ini sebagai perawatan untuk berbagai kondisi, mulai dari stres dan kecemasan hingga penyakit kronis. Sangat menarik untuk menyadari bahwa ini bukanlah pencarian yang terisolasi atau berdiri sendiri tanpa ketergantungan pada yang lain. Ketika seseorang mencapai keadaan kesadaran yang lebih tinggi ini, mereka menjadi seperti mercusuar yang memancarkan energi positif ini dengan jelas kepada orang-orang di sekitar mereka. Ini bukan tentang memaksakan visi atau keyakinan, melainkan menunjukkan melalui pengalaman seseorang sendiri bahwa ada cara yang lebih memuaskan dan bermakna untuk ada. Hal ini meninggalkan kita dalam keadaan penemuan dan keheranan yang terus-menerus. Paradoksnya, dengan berhenti mencari, kita menemukan. Dan apa yang kita temukan adalah sebuah harta yang melebihi nilai materi. Pengakuan atas esensi kita sendiri dan kebebasan yang datang bersamanya. Mencapai tingkat kesadaran dan kehadiran ini bukanlah hanya pencapaian pribadi, tetapi juga bisa dianggap sebagai tindakan revolusioner dalam masyarakat yang terobsesi dengan efisiensi, produktivitas, dan gangguan yang konstan. Ketika Anda sepenuhnya hadir, Anda mulai mempertanyakan struktur dan sistem yang mendorong pemisahan, persaingan, dan ketidakpuasan yang abadi. Dalam keadaan ini, konsumerisme berlebihan dan perburuan status sosial menjadi kurang menarik. Mereka terlihat sebagai gangguan yang sementara. Dan disinilah seni dan kreativitas berkembang. Ketika Anda berada di keadaan di sini dan sekarang, terhubung dengan sifat sejati Anda menjadi saluran untuk ekspresi yang lebih otentik dan bermakna. Tidak mengherankan, banyak seniman dan kreatif melaporkan memasuki keadaan aliran, di mana waktu terasa berhenti, dan kreasi terjadi hampir tanpa usaha. Keadaan aliran ini dalam banyak aspek adalah manifestasi praktis dari hidup di saat ini. Penting juga untuk dicatat bahwa kesadaran yang lebih tinggi menawarkan perspektif baru tentang penderitaan dan tantangan kehidupan. Alih-alih melihat kesulitan sebagai hambatan yang tak teratasi, tapi di sini kita melihatnya sebagai kesempatan untuk memperdalam pemahaman dan praktik kesadaran. Dalam situasi krisis, perspektif ini sangat berharga, membantu kita menavigasi kompleksitas dengan keanggunan dan ketangguhan, bukan dengan rasa takut atau penghindaran. Namun, penting untuk diingat bahwa mencapai keadaan kehadiran total bukanlah tujuan akhir, melainkan proses terus-menerus dari evolusi dan penyempurnaan. Seperti musisi yang berlatih tanpa henti untuk memoles seni mereka, kita juga harus mendedikasikan diri kita pada praktik kesadaran. Dan praktik ini bahkan bisa menjadi sederhana atau rumit. Bisa hanya dengan memperhatikan nafas Anda sejenak atau mengamati alam. Saat lebih banyak orang sadar akan pemahaman yang lebih dalam tentang kesadaran dan kehadiran, pergeseran dalam kesadaran kolektif menjadi mungkin. Dan dalam pergeseran ini, kita menemukan benih-benih dunia yang lebih adil, penuh belas kasihan,
dan berkelanjutan, yang dibangun bukan atas ketakutan akan kelangkaan dan pemisahan, melainkan atas pengakuan akan kelimpahan dan kesatuan. Jadi, biarkan perjalanan dimulai dengan setiap langkah yang sadar, dengan setiap nafas yang sadar. Kita semakin dekat ke esensi yang menakjubkan dan menginspirasi yang kita sebut sebagai saat ini, dan di dalam, di sini, dan sekarang yang abadi itu. Kita menemukan bukan hanya arti kehidupan, melainkan kehidupan itu sendiri.